Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Indrianti, NIM T 2019-12-17. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul penelitian dan latar belakang masalah. Yang pertama yaitu judul penelitian. Pada judul penelitian, itu harus dinyatakan secara singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, serta nilai dan manfaatnya. Kemudian dalam pembuatan judul penelitian itu terdapat 3 karakteristik, yaitu yang pertama, tindakan apa yang akan dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Yang kedua itu apa yang akan ditingkatkan dengan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu siapa yang akan dikenai atau sasaran tindakannya. Misalkan contohnya sudah ada di makalah yang sudah kelompok kami susun. Penjelasan yang kedua yaitu tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu merupakan pernyataan yang mengemukakan dengan jelas bahwa masalah tersebut memang harus benar-benar perlu dipecahkan. Kemudian dalam latar belakang ini perlu dijelaskan keadaan yang sesungguhnya yang sedang dihadapi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Dalam menguraikan latar belakang masalah, ada beberapa hal yang harus dipaparkan, yaitu yang pertama, masalah yang diteliti adalah benar-benar masalah pembelajaran yang sedang terjadi di sekolah. Yang kedua itu, masalah yang akan diteliti merupakan suatu masalah yang penting dan mendesak untuk dipecahkan. Kemudian dapat dilaksanakan dan dilihat dari segi ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya yang dapat memperlancar penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu identifikasi masalah di atas. Maksudnya yaitu jelaskan hal-hal yang diduga menjadi akar penyebab dari masalah tersebut. Dijelaskan secara cermat dan sistematis, kemudian berikan alasan atau argumen bagaimana dapat menarik kesimpulan tentang akar masalah itu. Contohnya bisa dilihat di makalah yang sudah kami susun. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Dunilam Ramadhani, NIM T 2019-12-05. Saya akan memaparkan mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah kegiatan mendeteksi, melacak, memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian ataupun variabel yang akan kita teliti. Dari kegiatan mengidentifikasi itu, kita dapat mengangkat beberapa permasalahan yang saling berkaitan antara permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lainnya. Dari contoh latar belakang di atas yang sebelumnya itu, maka bisa kita tarik identifikasi masalahnya. Ya, salah satunya yaitu pembelajaran PAI yang cenderung monoton. Nah, itu adalah salah satu identifikasi masalah. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etisha Inarosa, NIM T 2019-1233. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai rumusan masalah. Perumusan masalah dalam PTK adalah beberapa pertanyaan yang akan dijawab setelah tindakan selesai dilakukan. Perumusan masalah dirumuskan dengan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Perumusan masalah itu menjadi titik tolak untuk merumuskan hipotesis nantinya. Dari perumusan masalah dapat menghasilkan topik penelitian atau judul dari penelitian. Nah, perumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Hindari rumusan masalah yang terlalu umum atau terlalu sempit. Nah, dari contoh latar belakang masalah sebelumnya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan metode demonstrasi dan bermain peran pada aspek akhlak, berpakaian dan berhias, serta bertamu dan menerima tamu di kelas 10-1 SMA Negeri 1 Siantan. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik pada aspek akhlak, berpakaian dan berhias,
serta bertamu dan menerima tamu dengan metode demonstrasi dan bermain peran di kelas 10.1 SMA Negeri 1 Siantan. Yang ketiga, bagaimana peningkatan hasil belajar peserta didik pada aspek akhlak, berpakaian dan berhias serta bertamu dan menerima tamu dengan menggunakan metode demonstrasi dan bermain peran di kelas 10.1 SMA Negeri 1 Siantan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Faikotul Himah, NIM T 2019-1201. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemecahan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pemecahan masalah. Alternatif pemecahan yang diajukan hendaknya mempunyai landasan konseptual yang mantap yang bertolak dari hasil analisis masalah. Menulis cara pemecahan masalah perlu adanya identifikasi masalah, yaitu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jaringan tertentu bisa kita kenali sebagai suatu masalah. Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tertentu lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai dan perlu adanya solusi. Pada saat melakukan identifikasi masalah, guru sudah harus mengkaji berbagai literatur yang relevan. Ini adalah contoh dari cara pemecahan masalah. Cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode demonstrasi dan bermain peran. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran agama Islam, aspek akhlak materi, tata krama, adab berpakaian dan berhias, serta bertamu dan menerima tamu di kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian PTK. Tujuan utama PTK adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan melalui tindakan yang akan dilakukan. PTK juga bertujuan untuk meningkatkan kegiatan nyata guru dalam pengembangan profesinya. Tujuan khusus PTK adalah untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Ini adalah contoh dari tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan ini adalah yang pertama, mengetahui penerapan metode demonstrasi dan bermain peran pada aspek akhlak, berpakaian dan berhias serta bertamu dan menerima tamu di kelas 10 SMAN 1 Siantan. Yang kedua, mengetahui seberapa besar respon peserta didik aspek akhlak, berpakaian dan berhias serta bertamu dan menerima tamu dengan metode demonstrasi dan bermain peran di kelas 10 SMAN 1 Siantan. Yang ketiga, mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar peserta didik pada aspek akhlak, berpakaian dan berhias serta bertamu dan menerima tamu dengan metode demonstrasi dan bermain peran di kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Muhammad Hartono, NIM T 2019-1213. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi dari manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama bagi peserta didik, yakni meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Yang kedua, terselenggaranya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi guru. Yang pertama, yakni untuk memperbaiki pembelajaran dan menciptakan kondisi belajar yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Lalu, manfaat penelitian yang selanjutnya yakni bagi kepala sekolah, di mana manfaat penelitiannya sebagai hasil evaluasi kemampuan guru dalam memperbaiki proses pembelajaran kepada peningkatan mutu hasil belajar. Dan yang terakhir yakni bagi masyarakat dan orang tua murid.
Yang pertama, upaya menaruh kepercayaan yang lebih terhadap sekolah. Yang kedua, meningkatkan kajian keilmuan dan model. Dan yang terakhir, yakni meningkatkan kerjasama antara sekolah, masyarakat, dan lembaga sekolah. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.